Minggu kemarin kita sudah melakukan pemetaan menggunakan drone, yaitu pengambilan foto udara menggunakan drone, gitu ya, menggunakan aplikasi Pix4D Capture, gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bagaimana cara mengolah data hasil foto udara tersebut, gitu ya, menjadi peta, gitu ya, menjadi peta dalam bentuk geotiff, gitu ya, geotiff atau ortomosaik. Jadi di sini nanti akan kita bahas ini ya, bagaimana cara merubah hasil foto drone, gitu ya. Foto drone itu kan terdiri dari banyak foto, banyak frame foto, gitu ya, ke dalam sebuah file geotiff, gitu ya. Geotiff ini berarti dia image yang sudah memiliki referensi koordinat, gitu ya, menggunakan ini Agisoft Photoscan. Nah, sebelumnya Bapak juga sampaikan bahwa pengolahan foto udara ini tidak hanya bisa menggunakan software lain, artinya. Itu salah satunya kemarin recap yang dikeluarkan oleh Autodesk. Hanya kalau recap itu harus online, kalau Agisoft ini bisa offline, ya. Kalau yang mudah tentunya menggunakan recap, karena kita cukup upload saja, nanti di prosesnya ada di servernya Autodesk, gitu ya. Mungkin saya demokan sedikit yang untuk recap ya. Yang untuk recap ini softwarenya, ini Autodesk recap foto seperti ini. Tapi kita ini harus memiliki akun, gitu ya, memiliki akun Autodesk. Nah di sini karena ini gratis ya, menggunakan education license. Jadi seperti ini kira-kira. Jadi file yang di bawah ini sebenarnya file ini adanya di cloud, gitu ya, di servernya Autodesk. Jadi kalau saya buka Autodesk, dia adanya di sini, Autodesk Drive. Nah dia adanya di sini, gitu ya, adanya di sini, dan di sini kita bisa login kalau kita sudah memiliki akun, gitu ya. Jadi saya coba masuk ke akunnya. Nah, file-file tadi itu ada di sini. Di sini ada 3 ya, exercise 1, fishbone, kolam, gitu. Itu akan sama persis dengan di sini. Sama. Nah, sehingga yang kita butuhkan di sini kalau kita buka ini, itu saat kita akan mengolah foto udara yang hasil drone ya. Nah, ini yang pemetaan area, aerial, gitu ya. Jadi space tertentu, kalau ini objek, misalnya kita menerbangkan drone itu mengelilingi suatu gedung, gitu ya, gedung. Nah itu pakai ini. Tapi kalau yang foto dari atas itu pakai ini. Nah ini yang sudah kita download ya. Jadi hasil dari sini kita download. Ini sudah ada di komputer kita. Jadi di komputer kita itu ada ini di drive C ya, di drive-nya Autodesk. Kalau nggak salah dia ada di sini. Nah, di hard drive ini, Autodesk Drive, itu akan ada data kita. Nah, data kita sama juga nih, persis sama yang ada di server di cloud, servernya Autodesk, dan ada di sini. Nah, terbaca di sini. Jadi ngolahnya di sini cukup simpel, tapi tadi ya, ini cukup lama ngolahnya, karena dia online, jadi tergantung jaringan kita. Kita cukup tinggal panggil foto kita. Gitu. Foto kita di sini. Diklik, nah ini kita ambil. Nah ini untuk nambah foto, ini untuk nambah kalau kita pakai checkpoint. Nah ini tinggal kita ambil. Misalnya, nah ini tinggal kita ambil fotonya. Mana misalnya. Tapi ini minimal 20 foto dan paling banyak 100 foto. Karena ini license-nya cuma edukasi ya, jadi hanya terbatas itu. Yang kita ambil seperti ini, ya.
kemudian tinggal create gitu, nanti tinggal upload. Setelah itu ya kita tinggal tunggu aja, tunggu sampai selesai, kemudian kita download, kita bisa buka di sini. Nah, kira-kira langkahnya hanya seperti itu untuk yang recap gitu ya. Jadi tinggal create, nanti settingnya nggak banyak gitu ya. Nah ini tinggal create. Nah ini mau disimpan di mana? Tentunya di drive kita tadi ya. Kita bisa buat folder baru. Tadi kan ini kolom udah ada isinya nih. Kita buat folder baru. Folder baru di sini. Ya. Nah, kita kasih folder baru apa namanya? Nah, misalnya kita kasih nama contoh. Nah, kita tinggal select folder. Akan muncul di sini. Kita kasih nama project kita, gitu ya. Kemudian ini kita cek semua. Nah ini koordinat kita sudah oke, UTM 84, 48S, tinggal start. Nanti dia akan download, proses sendiri tinggal kita tunggu. Tapi ini butuh waktu lama, tergantung jaringan internetnya. Gitu. Jadi hanya seperti itu. Kalau untuk pengolahan di recap. Nanti kalau sudah selesai akan muncul seperti ini. Ini kan ada menu nanti open file in project folder. Ya, kemudian ini open mesh itu nanti langsung buka ini. Buka di sini ada editor ya, di halaman sini. Kalau yang sudah jadi, misalnya ini ya ini bisa dibuka karena ini sudah di komputer kita. Kalau kita buka yang di sini, ini berarti kan koneknya ke cloud. Kalau sini ini di hard disk kita. Gitu. Contohnya, nah seperti itu. Itu hasil dari pengolahan recap. Ya. Kira-kira seperti itu, hasilnya sama sebenarnya ya kalau kita pakai hasilnya. Itu untuk yang recap gitu ya. Recap hanya seperti itu ya. Dan ini butuh waktu lama dan ya jaringan internetnya harus bagus gitu. Makanya praktek kali ini kita akan coba menggunakan software yang lain, yaitu Autodesk Agisoft Photo Scan. Nah ini sudah saya upload ya, upload di Google Drive. Kalian bisa download softwarenya maupun data yang akan kita gunakan untuk praktek hari ini. Nah caranya seperti apa? Cukup simpel sebenarnya ya. Ini tinggal open softwarenya, kemudian panggil foto-fotonya gitu ya. Kemudian masuk ke menu workflow, kemudian pilih menu align foto. Artinya ini memposisikan foto di koordinatnya. Jadi nanti di sini, di bagian sinilah kita bedanya saat mengolah foto udara dengan GCP atau tidak. Nah kemarin kita ngambil foto nggak ada GCP di lahan gitu ya, sehingga kita nanti ya nggak pakai GCP. Nah, tapi nanti saya tunjukkan menunya mana kalau seandainya ada GCP-nya. Nah, setelah itu kita build mesh gitu ya. Kemudian setelah itu build tekstur, build auto mosaic. Nah, kalau sudah jadi tinggal di export auto mosaiknya gitu ya. Jadilah file ini build.tif gitu ya. Setelah itu bisa kita buka di ArcMap gitu ya. Dipanggil seperti biasa, kemudian data yang lain kalau mau dipanggil SHP yang lain dipanggil, ini bisa overlay gitu ya. Kemudian bisa diatur konfigurasi legendanya, di layout, kemudian di print atau di plot gitu ya, sehingga dapatlah kita peta hasil foto udara kita. Nah kalau yang lain di bawahnya adalah langkah-langkah itu tadi, penjelasan detail dari flowchart ini gitu ya, penjelasan detail dari flowchart ini. Nah kalian mungkin sudah download, bisa kalian baca. Nah kita sekarang kita langsung demokan saja gitu ya. Langsung ditemukan saja menggunakan Agisoft Photo Scan. Tinggal kita buka softwarenya, software Agisoft Photo Scan-nya. Kita cari Agisoft, nah ini buka yang ini ya, Agisoft Photo Scan Profesional. Ini kita klik. Nah kan muncul seperti ini. Gitu ya. Nah di sini kita panggil fotonya gitu ya. Nah ini karena online dia ngasih tahu ada versi yang lebih baru gitu ya. Oke, kalau mau download di sini. Nah kemudian kita panggil fotonya. Nah panggil fotonya lewat mana? Ini bisa lewat sini gitu
gitu ya. Ini kan add foto, bisa di workflow add foto gitu ya. Atau kita bisa tambahkan ini dulu, add chunk ini, kemudian nanti add foto. Ya, kita pakai salah satu cara, kita panggil fotonya. Nah, sebelum kita panggil, di sini kan kemarin hasil fotonya ini ya. Hasil foto udara kita yang terakhir. Ini. Nah, ini ya. Nah, ini yang saya upload ya. Nah, cara memindahkan dari drone ke komputer cukup mudah. Kalau dia tidak menggunakan SD card, ya posisi drone-nya hidup, pakai USB, ya colok ke slot USB yang ada di komputer. Nah, kalau nggak ada, kalau ada SD card-nya, ya tinggal SD card-nya dicabut, pakai card reader misalnya, atau kalau komputernya sudah ada slot yang cocok dengan SD card-nya, tinggal colokin, tinggal di copy saja. Kayak mindahin file dari flash disk saja. Nah, kemudian datanya mana? Oh, datanya ini nih. Ini sudah saya ekstrak ya. Ini masih zip atau RAR. Ini sudah saya ekstrak. Nah, ini datanya. Jadi datanya seperti ini. Ini kalau saya jalankan ke urutan gitu ya. Dari 229 ke 230 dan seterusnya, itu ya menggambarkan perjalanan drone di atas lahan. Nah, seperti itu. Rapat kan, karena kita memang kemarin menggunakan overlap yang cukup 80%. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita panggil melalui tadi ya, di Agisoft Photoscan, ini adalah di workflow dan di tempat lain tadi ya. Ini juga bisa add folder. Kalau kita yakin dalam satu folder itu akan kepakai semua. Kita panggil. Nah, di sini ya tadi ya. Ini yang tanggal 23 kemarin. Oke. Kalau kita yakin, tinggal kita sort, oh iya, ini pakai semua. Sudah, pilih semua aja, open. Nah, ini fotonya sudah pindah ke, sudah kita panggil di Agisoft Photoscan. Ya. Nah, di sini kita lihat, ini ada 122 foto gitu ya. Ada 122 foto, nah, fotonya. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan apa? Sesuai flowchart tadi ya. Kita lakukan align foto. Align foto itu menunya ada di sini. Nah, tadinya kan nggak aktif ya sebelum ada foto, sekarang aktif. Yang lainnya masih mati, belum bisa dipakai. Nah, kita align foto. Nah, di sini ada pilihan, beberapa pilihan ya. Akurasinya apa? Gitu ya. Nah, kita ya tinggal kebutuhan kita, mau kita setting apa gitu ya. Kemudian di sini, oke, di sini kita pakai yang sedang aja lah, medium gitu ya. Kemudian perseleksinya kalau kita klik ini ada disable, ada generic, ada refrain gitu ya. Nah, kita pakai refrain. Kenapa? Karena di sini ini sudah ada koordinatnya nih. Kalau kita lihat di foto-foto itu di propertiesnya itu sudah ada koordinat. Ini koordinatnya dalam satuan derajat desimal ya. Oke, kembali ke sini. Nah, kemudian kita klik coba advance ini. Nah, di sini ada key point limit, ada tie point limit. Kita biarkan saja default ya, kita biarkan default. Karena saya belum paham benar ini kalau dirubah efeknya gimana gitu ya. Kemudian kita oke-kan. Nah, ya tinggal kita tunggu. Jadi kecepatannya sangat tergantung dari komputer yang kita gunakan. Kita tunggu saja lama atau tidak. Nah, di sini dalam proses tadi ya ini sudah muncul ini baru ya. Oke, sudah selesai dan di sini sekarang sudah nambah ya. Nih, sudah ada foto-fotonya tadi sama ini tie point-nya ya. Nah, inilah frame-frame kita gitu ya. Frame-frame kita yang diposisikan dalam posisi koordinat yang ada di propertiesnya tadi. Nah, ini kan posisi ini frame fotonya. Ya.
Ini sebenarnya bisa kita lihat juga dalam posisi 3 dimensi gitu ya. Coba ke Nah, ini bisa kita posisikan seperti ini. Kita tekan scroll klik kiri, kemudian kita tahan, kita putar seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa membuang beberapa player gitu, yang ada di ini. Misalnya di bawah ini kita buang, ini bisa kita del. Jadi yang kita rasa ini seperti ini, kan yang nggak logis gitu ya. Ini bisa kita kurangi secara manual. Bisa kita del. Nah, kita hilang. Tapi lebih baik pada posisi ini 3D. Jadi kita tahu kalau kita terbang kemarin di ketinggian 60 meter. Kan ya sudah pasti di misalnya di 50 meter, di 40 meter. Kalau kita itu yakin tidak ada objek, ya ini bisa kita buang. Kita bisa kembali ke awal seperti ini. Nah, kemudian proses bisa kita lanjutkan, ya, bisa kita lanjutkan sesuai flowchart tadi, gitu ya. Sesuai flowchart tadi, masih ada yang ingat, kita tetap ada di workflow ini ya, tetap ada di workflow ini, kemudian kita build mesh, ya, build mesh. Nah, kita klik mesh-nya. Nah, di sini juga ada pilihan settingan-settingan, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Surface tipenya apa, gitu ya. Nah, karena kita memakai ketinggian, ya, kita pakai kolom ketinggian. Field itu kan kolom ya kalau di JIS, gitu ya. Kemudian face count-nya ini kalau mau high ini, kalau mau medium ini, mau low, mau custom, silahkan aja. Kita biar sedang aja ya, kita pakai medium. Kemudian depannya, nah ini interpolasinya, pilihannya enable itu berarti dia menentukan elevasi di antara titik tadi, tie point itu menggunakan tie point di sebelah-sebelahnya. Tapi kalau ekstrapolasi itu berarti menentukan itu menggunakan titik sebelumnya. Kita pakai interpolasi aja. Ini. Nah, setelah itu ya tinggal kalau sudah yakin dengan settingan kita, ya kita tekan OK. Nah, ini tidak butuh lama. Nah, di sini sudah muncul 3D model. Oh, ada 27.000 face. Nah, ini kamera ini kalau saya cek, biar kamera nggak terlihat. Oh, bentuknya seperti ini. Ya. Ini kemudian tekanan seperti itu untuk mesh-nya, gitu ya. Setelah itu ini tidak banyak lagi berarti ya. Setelah itu kita build tekstur, masih di workflow ini kita build tekstur. Nah, di build tekstur ini bisa pilihannya juga ada beberapa ya, ada beberapa. Di sini ada generik, ada ortofoto, dan seterusnya. Nah, kita coba dengan menggunakan ortofoto karena kita mau menggunakan gitu ya, orto mosaik. Kita mau buat peta citra, ya, citra hasil foto udara menggunakan drone kita. Nah, kita coba ini yang ortofoto. Kemudian mosaik, oke. Oke, kita biarkan aja. Oke, tekan oke. Sudah proses. Kalau ini tidak terlalu lama seperti ini. Yang paling lama berarti tadi ya, di align foto, memposisikan foto di posisinya.
Nah, ini sudah jadi teksturnya, ya. Sudah hampir realistik ya, sudah hampir realistik. Nah, dari sini ya, ini kalau saya view dari atas, nah itu sudah terlihat ya, ini lab kita gitu ya. Ini sudah menjadi satu dan teksturnya sudah hampir realistik. Nah, dari sini kita ke langkah yang sudah hampir terakhir nih, kita ke build automosaic gitu ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa build DEM. DEM itu kayak data Demnas itu, kita bisa buat data seperti itu menggunakan ini. Kita sekarang ke automosaic dulu aja. Biar nanti bisa di overlay dengan SHP misalnya atau KML gitu. Nah, di sini yang perlu disetting ini ya, yang pertama koordinatnya ini sudah oke ya, WGS 84, ininya geografik gitu ya. Kemudian surface-nya apa gitu ya. Surface-nya ya kita punyanya mesh tadi gitu ya. Kemudian mosaik, oke, pixelnya oke, kita biarkan sama seperti itu. Nah, kalau sudah ya kita tekan oke. Ini kalau kita punya boundary tertentu kita tahu ya. Jadi kita nggak mau ambil semua bagian tengah aja, tapi kita harus tahu koordinatnya berapa, kita masukkan di situ. Nah, kita akan ambil semua saja. Nah, konsekuensinya kalau ambil semua nanti bagian begini ini nggak rapih gitu aja. Oke. Nah, ini pesan ini nggak apa-apa ini karena memang proyeknya belum disimpan gitu ya. Disimpan masih untitled ya. Oke. Nah, di sini kita save aja. Save project-nya ke aplikasi JJ. Kemudian saya buat folder baru aja. Kita kasih nama ini minggu 4 olah. Oke, kita save. Nah, di sini udah muncul kan ya namanya. Nah, kita ulangi berarti ya langkah tadi yang terakhir, build automosaic, oke, ini mesh, mosaik, oke. Ini nggak pakai boundary, kita oke. Nah. Oke, sudah selesai, kita lihat sekarang ya. Di sini kita buka. Nah, di sini sudah muncul automosaic kita yang ukurannya seperti itu. Kalau yang sering main foto ya lebih paham lah ya, pixelnya gitu. Nah, dari sini kita bisa ekspor hasil automosaic kita. Ini diklik kanan di sini, kemudian ekspor automosaic mau kemana, gitu ya. Mau ke TIFF, KMZ, Google Map File, dan yang lain. Yang biasanya dipakai di ArcMap, gitu ya, di ArcGIS, itu ini GeoTIFF tadi. Nah, kita pakai yang ini. Oke. Nah, di sini settingannya juga mirip ya, mirip dengan yang tadi. Jadi koordinatnya ini sudah oke. Ini kan datumnya saja ya, datumnya WGS 84 karena kita masih pakai geografik, nggak kita konversi ke UTM. Jadi oke, seperti ini. Ini sama set boundary, mau diekspor semua atau ada batasan, gitu ya. Batasannya bisa pakai set boundary diketikkan gitu ya, atau pakai file tertentu KML misalnya. Tapi kita nggak pakai itu. Oke, kemudian quality, oke, kita biarkan aja ya, mungkin standarnya. Tinggal kita ekspor, kita ekspor, kita klik. Nah, kita tempatkan di mana foldernya? Oke, di JJ ini, kemudian biar satu dengan ini ya, ini kan di project tadi. Ini basic 1, tadi project. Nah, di sini kita bisa namakan automosaic, misalnya lab JJ. Nah, di sini kan ininya sudah kreatif. Kita save aja. Ya, proses ekspornya atau proses menyimpan saja sebenarnya.
Nah, kalau sudah seperti ini, nanti setelah selesai kita buka folder yang tadi, itu ada tadi hasil kita, hasil orto mosaik kita. Nah, kita coba lihat. Ini kan hasil foto aslinya ya. Foto aslinya ada 100 sekian, 122 tadi kalau nggak salah ya. Kemudian kita simpan tadi di sini. Nah, kita muncul di sini. Nah, ini proyek kita. Ini proyek kita. Folder ini proyek kita tadi. Nah, di sini ini bisa kita panggil di ArcGIS karena ini memang geotiff ya. Jadi jangan dibuka pakai pembuka foto, software pembuka foto, tapi bukanya pakai software GIS gitu ya. Misalnya Global Mapper atau ArcGIS. Nah, kita coba satu-satu. Misalnya saya pakai Global Mapper dulu. Oke, kita open. Tadi ada di CCJ project. Nah, di sini ya. Nah, ini kita buka. Nah, misalnya ini nggak kebaca. Ini berarti di sini misalnya masih ke vektor data. Ya, ini nggak kebaca. Karena geotiff itu adalah tipe raster, ya kita arahkan ke raster atau ke all file, gitu ya. Atau yang commonly used format gitu, ya kan kebaca atau ke raster. Kalau kita yakin yang mau kita panggil tipenya raster, ya udah arahkan ke raster. Ini kita panggil. Nah, ini nggak muncul. Nah, ini kalau kita zoom, kita coba ya. Seperti apa, ini cukup bagus ya. Nah, tapi di sini masih ada seperti ini. Masih ada yang rusak. Artinya, kalau kita ingin membuat peta dengan skala yang teliti, tinggi terbang 60 meter kemarin dengan overlap 80% masih kurang. Artinya terbangnya direndahkan lagi, overlapnya bisa ditambah. Seperti itu. Tapi kalau untuk skala tertentu misalnya segini ya, ini kan skala batangnya ya, segini 10 meter itu masih oke. Ya. Nah, ini juga bisa dipanggil di ArcMap atau ArcGIS. Kita panggil. Dan di sini ya. Nah, ini sudah jadi ya. Nah, hasilnya ini sudah sangat detail ya. Misalnya kita 1:500. 1:500 itu berarti kan 1 cm 5 meter. Ya, petanya udah sangat teliti tuh. Udah sangat bagus gitu ya. Nah, nanti di sini kalian bisa kembangkan nih. Kalian digit jalannya, digit bangunan, digit tutupan lahan. Jadi nanti bisa buat peta tutupan lahan misalnya untuk perencanaan drainase misalnya, perencanaan atau pembebasan lahan, batas pembebasan lahan dan seterusnya gitu. Jadi seperti itu caranya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu cara mengolahnya. Kalau ke ArcGIS-nya ya seperti ini ya, seperti kita kuliah di semester kemarin. Misalnya kita mau tahu dari peta ini luas lahan untuk lab kita itu berapa sih? Ya tinggal kita digit aja gitu ya. Contohnya misalnya sini ada folder SAP ya. Tidak ada ya. Sini saya coba digit langsung SAP ya, bentuknya poligon misalnya. Kasih nama LabJJ gitu ya. Kemudian karena kita ininya apa citranya atau ortomosaik yang kita punya, yang kita olah barusan dalam koordinat geografik, berarti kita ke geografik koordinat sistem, kemudian ke Word, kemudian WGS 1984. Oke. Nah, ini kita digit, ya. Kita digit, misalnya batas lahannya kan kelihatan nih, tanah ya, tanah batas lahan dari lab kita, ya. Lab kita, jadi kita nanti bisa ngitung luasnya. Nah, caranya ke sini start editing, kemudian ini kan ini muncul. Nah, kita tinggal digitkan aja sih. Nah, biar digitnya enak, ini displaynya ditransparankan.
transparannya misalnya 50%. Nah, kita mulai digit dari sini, misalnya dari pinggir jalan ini, gitu ya. Misalnya batas jalannya ini, walaupun batas coupling kita ya bukan inilah di side plan ya, lebih luas, kita coba hitung. Kalau misalnya kita anggap dari sini ke sini. Nah ini misalnya ya coupling kita. Nanti bisa juga digigit lagi bangunannya. Bisa. Nah dari sini udah oke, kita save. Nah, di sini kita kan bisa melakukan menghitung luasnya. Gitu. Masih ingat ya caranya? Tapi kita coba apakah dengan bujur lintang ini, koordinat geografik ini, kita sudah bisa menghitung luas. Kita coba. Kemudian luasnya adalah meter persegi. Calculate geometri. Di sini nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Belum bisa ada luasnya keluar. Kenapa? Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang bisa jawab? Masih ingat materi di semester yang lalu? Kenapa dengan kondisi seperti ini luasnya belum bisa dihitung? Ada yang masih ingat? Ada yang bisa jawab? Karena belum UTM ya, Pak? Ya, itu jawabannya. Siapa yang jawab barusan? Denny, Pak. Oke, jadi karena luas dalam meter persegi, hektar, kilometer persegi itu harus ke ukuran besaran panjang ya unitnya, sehingga ini harus dikonversi koordinatnya ke UTM. Kenapa? Karena UTM itu satuannya meter. Gitu ya. Jadi ini harus diproyeksikan, file ini, dan JJ ini harus diproyeksikan ke UTM. Center projection. Kemudian saya tarik ke sini. Nah, ini kan masih bujur lintang. Kemudian saya masukkan ke sama sini. JJ saya kasih underscore UTM. Nah, koordinatnya di setting, koordinatnya jadi UTM. UTM kemudian ke UTM BGS 84 ke bagian selatan zonanya 48. Ini kita oke kan? Nah, ini sekarang projection selesai. Nah, tinggal kita. Maaf Pak, suaranya kurang jelas Pak. Halo, semua tidak bisa mendengar dengan jelas suara saya atau hanya 1-2 orang? Halo, sekarang sudah jelas? Jelas Pak. Jelas Pak, tapi Jelas, naik Pak. turun Pak suaranya. Naik turun Pak. Oke, berarti jaringannya ya. Oke, nanti dari rekaman aja berarti ya. Oke, saya lanjutkan dikit lagi. Oke, ini berarti saya panggil yang file yang sudah UTM tadi. Oke, yang sudah UTM. Oke, nah ini yang sudah UTM. Ini posisinya sama sebenarnya. Posisinya kan sama persis nih. Ukuran sama, tempatnya sama, tapi proyeksinya beda. Ya. Nah, coba kita display-nya kita samakan transparansinya. Ini sekarang kita buka tabelnya. Nah, sekarang kita lebarkan. Sekarang kita hitung. Nah, di sini sudah bisa muncul area keliling, koordinat X, koordinat Y, tapi ini titik berat ya. X, Y titik beratnya. Ini kelilingnya, ini areanya. Ya. Areanya berapa? Ini pakai meter persegi, square meter. Oh, berarti lahan TRKJJ di lahan labnya ya. Lahan labnya itu kurang lebih adalah 1.300-an meter persegi. Jadi ini bisa dipakai untuk ya data pengembangan lab gitu lah ya. Nah, misalnya kita lihat kelilingnya di perimeter, satuannya pakai meter. Nah, satuannya meter. Oh, kalau mau buat pagar berarti segini nih.
panjang pagar yang dibutuhkan. Oke, mungkin itu. Jika ingin ada yang didiskusikan, silahkan. Kalau tidak ada, silahkan dicoba dengan data yang sudah ada di LMS dan softwarenya juga ada di situ. Kalau misalnya komputernya speknya tidak terlalu tinggi, mungkin tidak perlu diolah semua, separuh atau sepertiganya, silahkan saja dicoba saja dengan kemampuan komputer masing-masing.